Terdapat 6 buah iblis yang di-banned atau dilarang di serial ini. Apakah karena terlalu berbahaya? Kenapa buah iblis ini harus di-banned? Karena jika tidak, tentu saja itu akan merusak keindahan dan keragaman dari serial ini dengan kemampuan dan kejutan yang dikeluarkan dari buah iblis tersebut. Di sini lagi-lagi saya tidak bilang masalah kekuatan yang overpower atau apapun itu. Nah, penasaran kan? Mari kita bahas ini bersama-sama. Garis Blasters, sebelum kita membahas ke-6 buah iblis yang sangat unik bahkan sampai di-banned, jadi pastikan lagi-lagi kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Ya, buah iblis pertama adalah Kona Konanomi. Dimana Kona ini berarti tepung. Mungkin pada bingung, lah bang, kenapa kok tepung sampai di-ban seperti itu? Ya, sebenarnya seharusnya pemakan buah iblis ini adalah Katakuri. Benar, salah satu villain favorit kita di serial ini. Yang kita tahu juga, jika Katakuri ini sebenarnya adalah menteri tepung atau Minister of Flour di bajak laut Big Mom. Tapi bukan nggak sangat aneh karena dia memakan buah iblis Mochi Nomi. Dimana dari kemampuan Katakuri ini saja sudah banyak sekali perubahan, awalnya Logia dan tiba-tiba diubah menjadi buah iblis Paramecia tipe spesial, yang saya yakin jika disesuaikan maka buah iblis awal dari Katakuri adalah Kona Konanomi, alias buah iblis tepung, yang bahkan Oda sudah pernah menggambarkan sketsa awal dari Katakurinya seperti apa dengan tampilan yang ya bisa kalian bayangkan. Yang untung saja sih, Oda merevisi bentukan Katakuri dari seperti itu karena menurut saya Katakuri versi aslinya jauh lebih keren dibandingkan yang sketsa awalnya. Dimana lagi-lagi jika dia memakan buah iblis tepung yang berarti bentukannya ini tidak jelas ya, karena seperti gas, bubuk, powder begitu, seharusnya lagi-lagi kemungkinan dia akan masuk ke tipe Logia juga. Tapi ya karena tepung adalah benda setengah jadi yang lagi-lagi saya yakin jika dia dibuah ibliskan, maka akan masuk ke klasifikasi Paramecia yang mungkin akan sama seperti Katakuri sekarang, yaitu tipe spesial. Dimana dengan kemampuan tepung, dia akan membuat segala hal jauh lebih abstrak lagi dengan kemampuannya. Tapi kenapa akhirnya Oda memutuskan untuk membuatnya menjadi mochi? Yang saya yakin alasannya karena kemampuan mochi dari Katakuri jauh lebih mirip dengan Luffy. Dan saya pernah membaca di interview lalu, Oda awalnya tidak berencana bagi Luffy untuk mengalahkan komandan Yonkou lainnya di Whole Cake Island selain Cracker yang awalnya. Karena tujuannya adalah hanya untuk menyelamatkan Sanji dan pergi dari Whole Cake Island, tapi pada akhirnya Oda harus memutuskan hal itu di tengah arc dan akhirnya malah menjadi hal yang terepik di Whole Cake Island kan, duel Luffy versus Katakuri. Dimana karakter yang tadinya juga akan disimpan untuk arc selanjutnya adalah komandan lainnya, yaitu Smoothie, yang menurut saya sangat tidak berguna di arc tersebut. Ya makanya bukan nggak kalian merasa aneh ada komandan 1-3 dikalahkan tapi malah tengah-tengahnya komandan 2 yang tidak berguna sama sekali. Ya walau begitu untunglah Oda membuatnya menjadi mochi lah dibandingkan tepung atau Kona yang sebenarnya tidak terlihat ganas kan. Lalu buah iblis lainnya yang di-banned atau diganti oleh Oda Sensei adalah Ancient Zoan model Stegosaurus. Dimana kita tahu ini adalah buah iblis original yang tadinya akan diberikan kepada tante kita, yaitu Black Maria. Dimana itu adalah dinosaurus yang sangat keren sekali, tapi alasannya pun seharusnya cukup jelas jika Stegosaurus adalah dinosaurus yang sebenarnya lemah lembut, yang akan membuat bajak laut Kaido menjadi lebih tidak realistis dengan temanya yang sangat garang abis. Serta pastinya agar Oda tetap bisa menggambar tante favorit kita Black Maria tetap seksi kan di modelan laba-laba yang kita lihat juga. Bahkan dari modelan laba-labanya saja Oda sudah mengubahnya dan memberikan tambahan plot khusus agar dia tetap terlihat cantik dan seksi dan tidak berubah menjadi mode hybrid jelek seperti yang kita bayangkan. Buat yang lupa, dia ini memakan Kumo no Mi Ancient Zoan model Rose Megal. Aduh, susah lah. Pokoknya nama laba-laba di masa Ancient lalu. Lanjut, buah iblis lain yang tidak jadi diberikan adalah kepada Inazuma, di mana dia tadinya akan diberikan buah iblis Zoan model kepiting. Ya, buat yang lupa, Inazuma ini adalah asisten komandan dari Ivankov, yang sebenarnya jika dilihat dari sketsanya cukup keren ya, jika dia memakan buah iblis model kepiting. Tapi permasalahan pertama adalah jika capit dari kepiting ini tidak digunakan untuk memotong.
Dan ya, jika kita tahu, Oda ini walau dia terlihat sangat kompleks dalam membuat cerita, tapi dia ini benar-benar berpikiran sederhana yang makanya akhirnya dia merampingkan kebutuhan Zoan tersebut dan membuatnya memakan buah iblis yang sangat simpel, yaitu gunting. Ya, benar, cuma gunting saja. Yang sangat simpel sekali, di mana gunting tersebut dapat memotong apapun dengan sangat mudah, yang bahkan tembok tebal dari impel daun saja menjadi seperti lapisan kertas yang bahkan bisa digunakan untuk membuka kunci juga. Itu kemampuan yang sangat cocok kan untuk seorang pasukan revolusioner agar dapat menyusup kemanapun dia mau. Lanjut, buah iblis lain yang seharusnya ada juga adalah Kaju Nomi. Di mana buah iblis ini berarti buah. Ya, buah. Bingung nggak tuh? Ya, intinya dia ini memakan buah iblis buah dan pemakannya seharusnya adalah Charlotte Smoothie. Ya, jika dilihat dari namanya seharusnya cukup jelas sih buah iblis ini termasuk ke tipe paramesia. Tapi sejujurnya menurut saya kita mempunyai dua opsi untuk tipe paramesia ini. Apakah akan menjadi Become atau Creed? Jika Become mungkin akan persis seperti Baby Five atau Apo, di mana dia bisa mengubah tubuhnya menjadi bentuk buah yang apapun dia inginkan. Tapi jika dibuat menjadi Creed, dia ini dapat menciptakan buah-buah sebanyak apapun yang dia inginkan, yang sejujurnya ini jauh lebih menarik dan lebih luas lagi. Tapi bukankah akan mirip dengan Cracker? Dia mungkin akan menciptakan pasukan buah atau armor buah yang sangat kuat sekali. Tapi ya Oda benar-benar mengambil esensi sebenarnya dari kaju atau buah ini dan mengubahnya menjadi jus seperti yang dimakan oleh smoothie sebenarnya. Dan efeknya pun sangat jenius dan pintar dari Oda Sensei. Dia mengambil cairan musuh yang dia gunakan untuk meningkatkan kemampuannya yang sangatlah menarik sekali. Nah, lanjut, buah iblis lain yang seharusnya ada tetapi tidak ada alias di Bennett adalah milik Margaret. Ya, mungkin banyak yang lupa dengan satu karakter ini, tapi dia adalah wanita cantik yang menolong Luffy pertama kali di Amazon Lily. Ya, semacam filler tapi super seksi nan cantik ini yang tadinya Oda mau memberikan buah iblis Neko Nekonomi alias kucing model kucing hitam. Ya, Catwoman banget nggak tuh, yang pastinya bakal seksi abis. Tapi ide ini tidak bisa direalisasikan karena kita semua tahu ada plot lain yang dibutuhkan untuk kebutuhan cerita di Amazon Lily terkait bagaimana ketiga saudara Boa terkena kutukan dari Gorgon dan mengubahnya menjadi seperti itu. Mulai dari Sandersonia dan Marigold yang mereka berubah menjadi ular yang cocok dengan cerita Gorgon juga. Dan kakaknya yang paling tua yaitu si super cantik Boa Hancok, dia memiliki kemampuan batu yang persis dengan Medusa. Yang kita semua juga tahu kan, pemakan buah iblis paramesia adalah untuk Hancock dan dua adiknya yaitu dua saudara lainnya di Hebi Nomi. Jadi sebenarnya jika Margaret dia diberikan kemampuan Zoan, seharusnya orang-orang akan tahu jika itu bukanlah kutukan menjadi Gorgon, melainkan mereka hanyalah pemilik kemampuan buah iblis saja. Karena ingat, rumor kutukan itu dibuat agar mereka tidak berani melihat punggung dari ketiga saudara yang pernah menjadi budak dari Tenryubito. Yang, waduh, sayang sekali nggak sih? Kucing hitam Catwoman di Margaret. Wah, fix banget nih, bakal kita bikin sagapung seperti ke Tante Stussy. Ya, tapi mau sakne seperti apa juga, tetap satu buah iblis terakhir ini yang akan murni nih Ben, karena ini arahnya yang paling parah, dan tentu saja dia adalah Eronomi. Yang dari namanya udah tau lah ya, Ero itu berarti apa, dan dia ini pasti masuk ke jenis paramesia. Lalu kira-kira gimana sih buah iblis ini akan bekerja? Yang, saya berpikir dia dapat memanipulasi pikiran orang, dimana contohnya adalah Bonnie. Dia dapat mengubah usia. Nah, untuk buah iblis ini dapat memanipulasi pikiran orang biar memikirkan keadaan yang paling erotis. Ya, erotis aka Ero. Wah, bukankah ini akan sangat berbahaya sekali? Tapi tentu saja jika kita ingat bagaimana penulis kita yaitu Oda Sensei adalah orang yang sangat-sangat mesum sekali, maka pasti ini akan pernah menjadi masuk ke salah satu opsi untuk kemampuan buah iblisnya. Namun Oda bimbang karena dia juga selalu berkata senang jika ada anak-anak yang menyukai One Piece, yang akhirnya jika memasukkan hal seperti ini harus direkonstruksi ulang dan mungkin dia mengubahnya sedikit dari Ero menjadi Mero. Benar, Meronomi yang dimakan oleh the most erotic woman in the world yaitu buah Hancock.
Ya, untuk konsep buah iblis ini pun sebenarnya sangat menarik sekali. Dia dapat mengubah musuhnya menjadi batu yang didasari hasrat terbesar yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang contohnya jika dimakan oleh hancok, di mana hasrat terbesar orang kepadanya tentu saja adalah sange dan pemikiran nafsu, makanya wajar hampir semua lelaki menjadi batu jika tidak kuat menahan hawa nafsunya terhadap hankok. Di mana Oda pula pernah berkata, jika orang lain yang memakannya seperti contohnya Kurohige, maka musuhnya akan menjadi batu jika hasratnya adalah hasrat benci atau menjijikan terhadap Kurohige ini sendiri. Nah, jadi tadi adalah keenam buah iblis yang di-banned bukan karena kemampuan yang superpower atau apapun itu, melainkan karena banyak hal yang harus disesuaikan dengan kebutuhan cerita yang saya yakin tidak akan dimunculkan lagi lah buah iblis aslinya di serial ini. Atau bukankah pernah digambar di sketsa tapi tidak keluar, yang berarti buah iblis ini di-banned atau tidak jadi direalisasikan. Dan disclaimer, ini hanya buat fun saja ya, bukan buat yang nanggepin serius-seriusan ya. Tapi kalau masih ada yang nanggepin serius sampai salty, aduh bener-bener dah. Nah, kira-kira kalau menurut kalian, buah iblis apa lagi nih yang bakal di-ban? Kalau bener ada, coba tuliskan pendapat kalian ya di kolom komentar. Nah, buat kalian yang ingin investasi saham tapi bosan dengan saham di Indonesia, tapi kalian lebih ingin untuk investasi saham luar negeri seperti Tesla, Apple, Google, Microsoft, dan perusahaan-perusahaan supermasif lainnya, di mana sudah bisa investasi saham hanya dengan $1 saja, yang berarti hanya dengan uang Rp15.000 saja, kalian sudah bisa mempunyai saham Apple yang secara tidak langsung kalian juga pemilik perusahaan Apple yang bisa kalian bangga-banggain nih ke teman-teman kalian. Nih, gue pemilik saham dari Apple loh, dengan beberapa persen yang kalian punya hanya dengan 15.000 saja. Dan selain itu juga, aplikasi GoTrade, dia juga tetap membagikan dividen tiap tahunnya dari perusahaan-perusahaan yang kita miliki. Nah, buat kalian yang pengen download, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, dimana kalian akan mendapatkan gratis saham senilai $100 yang berhubungan dengan saham yang saya miliki. Nah, ayo, kalian harus mencari sumber income yang lain dan juga sudah mulai berpikir untuk investasi. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Kang pamit, and I'll see you guys next time.